Shalom adik-adik, kembali lagi bersama kami di Sekolah Minggu GSIA Talitha Kumlawan online. Nah, kali ini kita akan memulai pada Sekolah Minggu online kita. Sebelum kita memulai memuji nama Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dalam satu minggu ini. Sekarang kami akan memulai ibadah Sekolah Minggu online. Kiranya Engkau memberkati ibadah Sekolah Minggu online kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kita akan pujikan pujianku daki-daki. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melewati padang hijau luas membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Kau Yesus Tuhanku. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melewati padang hijau luas membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Kau Yesus Tuhanku. Nah, adik, kita lanjutkan pujian kita. Sebelumnya kami undang adik untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian Siji Loro Telu. Siji loro telu, ayo konco padha melu. Papat limo enem, derek Gusti yo sing temen. Pitu wolu songo, derek Gusti aja sembrono. Sepuluh sing genep, derek Gusti yo sing mantep. Siji loro telu, ayo konco padha melu. Papat limo enem, derek Gusti yo sing temen. Pitu wolu songo, derek Gusti aja sembrono. Sepuluh sing genep, derek Gusti yo sing mantep. Nah teman-teman, tadi kita kan sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan
kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memimpin ibadah kami mulai awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Kini tiba saatnya kami akan menggunakan kebenaran firman-Mu. Kau memberkati guru-guru kami yang mengajar. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi. Bagaimana keadaan kalian semua ada di rumah? Saya percaya dan saya berdoa supaya kalian semua anak-anak kelas tunas remaja dalam keadaan baik-baik saja, dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Pagi ini saya akan menyampaikan satu pelajaran tentang seorang nabi atau rasul yang dipakai Tuhan secara luar biasa dalam perjanjian baru. Dan dalam perjanjian baru itu ada banyak kitab-kitab yang ditulis oleh dia. Dan saya percaya kita sudah bisa menebak siapakah dia. Betul, dia adalah Saulus atau Rasul Paulus. Saya akan menceritakan kisah singkatnya dalam Kisah pasal 9 ayat 1 sampai 22. Di mana di sana dikatakan judulnya adalah Saulus bertobat. Pada saat Saulus sebelum dia percaya kepada Tuhan, sebelum dia pakai oleh Tuhan, dia adalah seorang orang Farisi dan dia meminta mandat atau surat kuasa kepada imam-imam besar yang ada di Yerusalem untuk menangkap orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan atau yang disebut dengan orang-orang Kristen, untuk membawa mereka ke Yerusalem dan dipenjara. Dan pada saat dia sudah memperoleh kuasa daripada imam besar, dia berangkat menuju kota Damsyik untuk mencari orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan di Damsyik. Tapi pada saat sebelum dia masuk ke kota Damsyik, dia melihat suatu sinar yang terang benderang dari langit memancar kepadanya, sehingga dia menjadi takut dan dia menjadi jatuh dari kuda yang dia naikin. Pada saat itu orang-orang yang bersama dia melihat ada suara, mendengar ada sinar terang benderang, tetapi mereka tidak mendengar ada suara yang keluar dari sinar yang terang benderang itu. Dan hanya Paulus saja atau Saulus saja yang mendengar, di mana di situ dikatakan dalam Kisah pasal 9 ayat 4 dan 5, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi pada saat dia jatuh, kemudian dalam suatu mengatakan, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Dan Saulus bertanya, siapakah engkau? Dan katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Pada saat dia menerima penglihatan itu, dia menjadi takut dan gentar. Dia menjadi takut dan begitu ketakutannya sekali, sehingga dia merasa bahwa ini adalah Tuhan yang sedang berbicara kepada dia. Karena dia telah dalam suara itu mengatakan bahwa Yesus, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Dia mulai menyadari dan dia mulai takut karena dia memiliki tugas untuk menangkap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dari situ dia menjadi takut dan gemetar. Dan respon daripada Saulus, dia menjadi takut. Kemudian dia mulai memikirkan apa yang dilakukan selama ini ternyata tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dia melakukan hal yang tidak baik, dia melakukan hal yang tidak benar, sehingga Tuhan menegur secara langsung kepada Saulus. Dan respon daripada Saulus, dia kemudian menyadari bahwa apa yang dia lakukan salah.
Kemudian dia mulai, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul 22:10 dikatakan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitakan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Jadi Saulus bertanya, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat? Setelah dia menyadari bahwa apa yang dilakukan selama ini tidak benar, kemudian dia bertanya kepada Tuhan, apa yang harus aku perbuat? Dan Tuhan berkata, pergilah ke Damsyik, di sana akan diberitakan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Yang kedua adalah dia mulai menyadari akan setiap hal yang dilakukan selama ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian dia melakukan, pada saat dia mengalami hal itu, ternyata terang benderang itu ternyata matanya menjadi buta. Kemudian dia dituntun oleh pengiring-pengiringnya yang bersama-sama dengan dia ke kota Damsyik. Di sana dia menginap di rumah seseorang. Kemudian pada saat yang bersamaan Tuhan berbicara kepada seorang nabi yang bernama Ananias. Ananias adalah seorang yang murid Tuhan, seorang yang saleh, seorang yang terkenal baik, dan dia diberi penglihatan oleh Tuhan bahwa dia harus datang untuk menjamah Saulus. Dalam pemikiran Ananias, dan dia sudah mendengar bahwa apa yang dilakukan oleh Saulus selama ini itu adalah untuk menangkap orang-orang yang percaya kepada jalan Tuhan, orang-orang Kristen. Menjadi ada satu keraguan dalam dirinya, mungkinkah Tuhan mengizinkan aku melakukan hal ini? Dia nggak percaya, dia ragu-ragu. Tetapi Tuhan mengingatkan dia kembali. Kita bisa baca dalam Kisah pasal 9 ayat 17. Pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Ananias taat, tunduk kepada penglihatan atau perintah Tuhan yang dia terima. Dan akhirnya dia datang dan dia menjamah Paulus, menumpangkan tangan ke atasnya. Kemudian dia dapat melihat lagi. Dan dia bahkan bukan hanya melihat, tapi dipenuhi dengan Roh Kudus. Pelajaran yang kedua, ternyata dia tunduk kepada rencana. Bukan hanya Saulus, tetapi Ananias yang disuruh oleh Tuhan juga tunduk kepada perintah Tuhan. Dan yang keempat, akhirnya dia meninggalkan masa lalunya. Dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Saulus menjadi Rasul Paulus. Dia dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Dia mulai berkhotbah di rumah-rumah ibadah yang ada di Yerusalem. Orang-orang yang pada saat itu berpikir bahwa Saulus ini adalah yang menangkap orang-orang Kristen. Tapi mereka juga tercengang dan kaget. Ternyata setelah dijamah oleh Tuhan, setelah menerima bertemu dengan Tuhan Yesus, dia mengalami perubahan. Dia mulai berkhotbah di rumah ibadah. Dia malah memberitakan Yesus Kristus sebagai putra Allah. Dia menjadi pelayan terbesar dalam sejarah gereja, dan dia lebih banyak menanggung penganiayaan demi nama Yesus. Tetapi dia katakan 1 Korintus 12 ayat 9, itu menjadi suatu kehormatan baginya. Dari sini kita bisa belajar beberapa hal, bahwa kalau Tuhan sudah bertemu dengan kita, kalau kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, hendaklah kita taat untuk melakukan perintah Tuhan. Kalau kita sudah melakukan suatu hal yang gak benar di hadapan Tuhan, hendaklah kita mulai menyadari dan kita mau bertobat. Karena kalau Tuhan berkehendak, kalau Tuhan mengasihi kita, maka Dia akan memakai kita secara luar biasa. Walaupun kalian sekarang mungkin masih remaja,
Tapi tidak ada batasan umur. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menjadi alatnya bagi kemuliaan namanya. Tuhan bertemu secara langsung dengan Saulus. Dan di saat dia bertemu langsung dengan Saulus, Saulus mengalami perubahan. Hidupnya jadi berubah. Dia meninggalkan apa yang tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan dia mulai taat dan tunduk untuk melakukan perintah Tuhan. Di saat dia tunduk melakukan perintah Tuhan, dia dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Mari saya mengajak kita semua, anak-anak kelas tunas remaja, biarlah kita selalu tunduk. Kalau kita melakukan suatu kesalahan, kita bertobat. Kita memohon ampun daripada Tuhan. Dan kita taat dan melakukan perintah Tuhan. Maka Tuhan akan memakai kita. Walaupun kita masih remaja, menjadi anak-anak remaja yang luar biasa. Biarlah pelajaran pagi hari ini memotivasi kita untuk kita tetap setia kepada Tuhan. Kita tetap turut melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Biar firman ini memberkati kita semua.